Wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafadha syuhada. Wajarrid dan kosongkanlah dari domir siapa kamu al fi'la terhadap fi'il idza ma usnida ketika disandarkan apa al fi'lu lisnaini pada fa'il isim zohir yang tasniyah au jam'in atau fa'il isim zohir yang jamak kafadha syuhada seperti lafaz fadha syuhada, maknanya faza bahagia siapa asyuhada'u orang-orang yang mati syahid. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lizohiri ba'du musnadu. Wa qad yuqalu dan terkadang diucapkan apa sa'ida wa sa'idu, lafadz sa'ida dan lafadz sa'idu, maknanya beruntung atau bahagia. Wal fi'lu halnya bermula fi'ilnya itu musnadu disandarkan apa al fi'lu lizohiri pada isim zohir ba'du yang terletak setelah fi'ilnya. Nazom yang pertama wajaridil fi'la idza ma usnida itu maksudnya ketika fi'il disandarkan pada fa'il isim zohir yang berupa tasniyah atau fa'il isim zohir yang berupa jamak, maka fi'ilnya harus dikosongkan dari tanda tasniyah yakni alif dan harus dikosongkan dari tanda jamak yakni wawu. Seperti halnya ketika kita ngomong orang-orang yang mati syahid bahagia, maka kita ucapkan dengan bentuk fi'il fa'il faza asyuhada'u. Faza ini fi'il, asyuhada'u fa'il. Dan asyuhada'u ini adalah fa'il isim zohir yang berupa jamak. Karena begitu maka fi'ilnya harus dikosongkan dari tanda jamak yakni dari wawu, sehingga diucapkannya faza, tidak boleh diucapkan fazu. Begitupun ketika seandainya fa'il isim zohir yang berupa tasniyah, fi'ilnya ini harus dikosongkan dari tanda tasniyah yakni alif. Semisal dua Zaid berdiri, maka kita ucapkan koma az-zaidani. Koma ini fi'il disandarkan pada lafaz az-zaidani yang merupakan fa'il isim zohir yang tasniyah, maka komanya harus dikosongkan dari alif sebagai tanda tasniyah. Ini menurut mayoritas orang Arab, begitu. Kemudian menurut minoritas orang Arab, tepatnya adalah klan Bani Harits bin Ka'ab, bahwa yang namanya fi'il ketika disandarkan pada tasniyah ya boleh disertakan dengan tanda tasniyah fi'ilnya, atau fi'il disandarkan pada fa'il isim zohir yang berupa jamak, maka fi'ilnya boleh diberi tanda jamak yakni wawu. Seperti kalau dalam contoh di atas, faza asyuhada'u, fa'ilnya berupa isim zohir jamak, ini boleh diucapkan faza asyuhada'u tanpa tanda jamak, boleh juga dengan tanda jamak, sehingga diucapkan fazu asyuhada'u. Fazu bahagia siapa asyuhada'u orang-orang yang mati syahid, gitu. Tetap asyuhada'unya berkedudukan sebagai fa'il. Ini menurut klan Bani Harits bin Ka'ab. Tapi kalau menurut mayoritas orang Arab ini tidak diperbolehkan. Kalau menurut klan Bani Harits bin Ka'ab bebas. Bisa dipasang tanda tasniyah ketika fiilnya disandarkan pada isim zohir yang tasniyah. Bisa juga dilepas dari tanda tersebut. Seperti ini yang dicontohkan, waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu, dan terkadang diucapkan sa'ida dengan tanda tasniyah ya, alif, wa sa'idu tanda jamak ya, itu wawu. Wal fi'lu lizohiri ba'du musnadu, sedangkan fi'ilnya yakni lafadz sa'ida dan sa'idu disandarkan atau memiliki fa'il berupa isim zohir. Semisal sa'ida az-zaidani, sa'ida bahagia
siapa az-zaidani, 2 zaid. Gitu, boleh mengucapkan begitu. Boleh juga sa'ida az-zaidani tanpa tanda tasniyah, tanpa alif. Atau sa'idu az-zaiduna, itu boleh ditambahkan wawu sebagai tanda jamak fiilnya. Boleh juga tanpa tanda jamak diucapkan sa'ida az-zaiduna. Itu bebas kalau menurut klan Bani Harits bin Ka'ab. Dan ini dikenal dalam ilmu nahwu dengan luwat akalunil baroghisu. Maknanya itu akaluni makan terhadap akaluni menggigit terhadapku apa al baroghisu beberapa nyamuk. Nah, fiil akala ini disandarkan pada fa'il isim zohir al-baroghisu yang merupakan bentuk jamak. Seharusnya diucapkan akalani al-baroghisu tanpa ada tanda jamak, tanpa ada wawu. Tapi mereka bebas. Maksudnya klan Bani Harits ini mengucapkannya akalanil baroghisu tanpa wawu, dan mereka juga boleh atau memperbolehkan untuk diucapkan akalunil baroghisu dengan adanya tanda jamak. Itu. Kemudian wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro kamisli zaidun fi jawabi man qara. Wa yarfa'u dan merofakkan al fa'ila terhadap fa'il apa fi'lun fi'il udmiro yang disimpan atau dibuang apa fi'il kamisli zaidun seperti lafadz zaidun fi jawabi man qara dalam menjadi jawaban dari pertanyaan man qara. Maknanya man bermula siapa, itu qara'a membaca siapa man. Dan seperti di awal ya, bahwa yang merofakkan fa'il atau bahasa lainnya adalah amilnya fa'il, itu ada 2 kelompok. Ada fi'il, baik nanti fi'ilnya jamid atau mutasorif, atau shibeh fi'il. Shibeh fi'il itu adalah lafaz yang menyerupai fi'il, yang ada 7 bagian itu, 7 macam, dimulai dari isim fa'il dan seterusnya. Nah, kemudian dalam nazom ini wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro, ketika amilnya berupa fi'il ya, maka fi'ilnya ini boleh untuk dibuang. Yakni jelas fi'ilnya boleh dibuang ketika ada petunjuk terhadap pembuangan tersebut. Seperti kita mengatakan zaidun ya, yang asalnya adalah qara'a zaidun, qara'a-nya dibuang, qara'a membaca siapa zaidun, zaid. Ini sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan, man qara'a, siapa yang membaca. Kemudian kita jawab zaidun. Nah, zaidun ini kedudukannya menjadi fa'il. Fi'ilnya yakni lafaz qara'a, dan lafaz qara'a ini dibuang. Dan pembuangan ini diperbolehkan sebab ada petunjuk berupa pertanyaan man qara'a. Gitu. Boleh membuang fi'il ketika ada petunjuk.